Saya dari Jawa Barat, Sunda ya. Siap. Saya membaca naskah-naskah Sunda kuno itu. Itu kita sudah melihat, bahkan ada di dalam salah satu naskah itu mengatakan, kalau mau belajar tentang pertanian, datanglah ke ahlinya. Kalau mau tahu caranya mencari ikan, carilah ke ahlinya. Itu disebutkan detail bahwa carilah ke ahlinya. Dan itu terus menerus begitu dikatakannya. Lalu kemampuan membuat kapal dan sebagainya, pinisi. Tapi kita berhenti pada nostalgia begitu ya, Indonesia pernah, Nusantara pernah seperti itu. Lalu ada periode yang penguasanya itu begitu ketakutan dengan rakyat yang kritis, maka pendidikannya lalu betul-betul ditekan. Ya, tidak boleh bertanya, tidak boleh mengajukan hal-hal yang kritis. Nah, ini kan mengkhawatirkan sekali, dan itu sampai sekarang begitu ya. Yang menarik bagi saya adalah ketika etische politis Belanda itu diterapkan untuk Indonesia. Waktu itu masih Nusantara lah katakan. Lalu para pendiri negara ini yang kemudian menjadi pendiri negara ini mendapat, orang-orang mudanya mendapat kesempatan belajar kan. Ada yang belajar ke Belanda dan seterusnya. Tujuannya kan sebetulnya mau menghasilkan pamong prajanya Belanda. Orang-orang yang cukup berpendidikan tapi patuh. Tapi kita lihat apa hasilnya. Hasilnya adalah justru mereka yang merumuskan kemerdekaan. Jadi berhasil begitu ya, berhasil pendidikan itu. Nah di kita setelah itu, sekarang ini untuk periode yang cukup lama ada masa ketika yang dihasilkan adalah orang-orang yang takut bertanya. Jangankan lagi kemudian melahirkan rasa ingin tahu, karena rasa ingin tahu justru ditekan. Tadi bicara tentang Tiongkok begitu ya, kok masih terus mau mencari ilmu begitu. Kalau kita bicara daya saing ya, mampu bersaing, ada satu juga kekeliruan dalam pandangan tentang pendidikan begitu. Yang selalu dipromosikan adalah bangun pendidikan yang nanti yang akan memiliki daya saing begitu. Kalau kita masuk ke alasan adanya pendidikan, tadi sudah saya singgung sedikit, itu daya saing itu adalah, itu bukan tujuan. Daya saing itu adalah hasil dari pendidikan yang memunculkan orang-orang yang kemudian punya kompetensi. Jadi jangan berpusat di daya saingnya, tapi berpusat di manusia-manusia yang mau dibangun memiliki daya kritis, memiliki imajinasi, sangat kreatif. Nanti mereka dengan sendirinya, dengan keahlian kemudian yang mereka pilih dalam bidang ilmunya, itu akan menemukan cara bagaimana bersaing. Jadi keliru sekali kalau slogannya di mana-mana itu adalah membangun pendidikan yang punya daya saing. Jangan mulai dari situ. Mulai dari orang-orangnya. Nah, kalau kita lihat di Tiongkok begitu ya, itu kan memang mereka punya disiplin yang sangat ketat. Nah, disiplin ketat ini juga penting. Jangan sampai otoriter ya, saya tidak setuju kalau otoriter. Tapi disiplin ketat itu penting. Tahu kapan belajar, tahu kapan bekerja, tahu kapan bermain-main dengan sosial media. Dan itu perlu dari kecil. Dari kecil. Sehingga dia lalu bisa mengolah. Nah ini juga masuk dalam pengertian pendidikan ya. Orang yang berpendidikan itu orang yang bisa mengolah betul pertarungan antara hasratnya yang menggoda terus. Hasrat ini kan tanpa batas. Dengan kemampuan dia berpikir untuk tidak, saya harus bisa mengolah ini. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengolah akal budi, tapi mengolah batin, emosi. EQ dan IQ. Ya, nah emosi ini hal yang sering dilupakan. Sering kemudian kita sekarang disebut budi pekerti ya. Tapi kemudian mau diisi dengan agama,
Budi pekerti itu kemudian dibatasi dengan pelajaran agama. Munculnya ya dogma-dogma. Ini yang bahaya gitu. Padahal yang dibutuhkan pengolahan emosi, pengolahan batin, imajinasi, termasuk membayangkan pengalaman orang lain. Pelajaran sejarah misalnya, bukan hanya menghafal tahun-tahun, tapi diajak bercerita. Apa perasaanmu ketika membaca begitu banyak jatuh korban dalam perang? Dalam pertempuran di Surabaya, Westerling. Itu jangan hanya ditanya apa yang terjadi. Diminta merefleksikan apa perasaannya. Nah, ketika dia bisa melihat perasaannya lalu mengatakan, kok perang seperti ini ya, kok banyak korban, saya sedih. Dia bisa kemudian membayangkan ada di sepatu korban dan akan membuat dia peka terhadap penderitaan orang lain. Hanya dari belajar sejarah. Nah, kita lalu pakai ini dari belajar sains, dari belajar matematika. The beauty of science, the beauty of mathematics tidak diberikan. Nah, ini yang saya kira di banyak sistem pendidikan di luar negeri ya, maaf saya terpaksa mengacu ke sana. Itu sejak kecil sudah diberikan. Itu. Jadi anak diminta untuk merasakan lalu bertanya.